Wih, sepil steak jujulnya wih. Oke, makasih wih udah komen, lagi ngelahin di kontennya. Nah, ini steak kita wih. Kita punya dua steak jujul, dua set. Apa bedanya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Ini dua-duanya beda wih. Yang satu ini adalah steak karbon, yang satu ini adalah steak fiber. Nah, kalau sekedar tutorial buatnya, saya rasa ini nggak terlalu sulit wih. Nanti kita sepil aja, nggak usah tutorial buatnya, karena ini gampang buatnya. Nah, perbedaan dari kedua bahan steak ini yang akan kita bahas. Oke wih, langsung aja kita bahas tentang cara buatnya dulu. Buatnya simpel sekali. Ini adalah bahan karbon. Kita bahas cara buat yang karbon, yang fiber, cara buatnya sama aja wih. Nah, ini awalnya saya beli karbon yang panjangnya 2 meter 20 wih. Kalau ada yang lebih panjang lagi bisa sih. Dulu kita siapkan sambungan joran yang dari stainless ini. Untuk sambungan bisa dipotong di mana sambungannya cocok, sesuaikan ukuran sambungan. Nah, yang di atas ini ukuran sambungan 3,5, yang di bawah ini sambungan ukuran 5 dia. Jadi sesuaikan dengan besar dari batang fiber atau karbonnya. Jadi kalau masang tinggal pasang-pasang aja. Yang penting ini jangan sampai kendor, biar dia kuat, tidak mudah lepas ketika dipakai jujul nanti Yang tutorial ngai kan muncul kan beragat satu. Nah, perbedaan antara stick karbon dan stick fiber. Ini stick karbon, stick fiber. Dan kenapa stick saya warnanya pink putih atau mencolok seperti ini? Mungkin ada juga yang nanya, sing takut B-nya wih. Nah, ini untuk batang bawahnya aja wih. Depannya kita tetap warna hitam yang paling dekat ke ikan nantinya. Yang di bawahnya kita cat warna-warni, ada tujuannya wih. Jadi ketika nanti strike atau nanti tempat mancing, stick kita yang satu ini kan sering dibongkar pasang. Untuk nambah-nambah ukuran ini yang sering kita bongkar pasang. Ketika bongkar pasang ini sering tertinggal nih. Kita sering lupa naruh ini di mana. Jadi kalau warnanya hitam, ketika ketinggalan itu gampang hilang wih. Ya, kalau warnanya mencolok begini, ketinggalan di spot, ini lebih gampang kita menemukannya. Jika jatuh ke air pun tenggelam, ini warnanya lebih gampang ditemukan. Seperti itu tujuannya, kenapa warnanya warna-warni. Tapi kalau warna hitam pun sebenarnya nggak masalah. Tapi masalahnya saya yang sering lupa-lupaan nih. Jadi saya inisiatif untuk warnanya saya warna-warnikan ketika tertinggal supaya tidak mudah hilang. Dan bagus juga sih kelihatan di kamera sticknya warna-warni, itu aja tujuannya. Nah, untuk ujung sticknya ini kita belit dengan tali wih. Tujuannya ini adalah untuk mengganjal supaya tidak tembus ke bawah sini umpannya. Jadi nanti dia mentok di sini karena sini ukurannya lebih besar. Di atasnya juga kita belit supaya dia agak seret lah, tidak gampang lepas. Nanti ujung dari tempat masukin talinya itu dari karet kailnya ini. Karet apa dipakai wih? Plastik apa dipakai? Ada di video tutorial buat kail jujul kita. Oke, next kita akan bahas perbedaan antara stick karbon dan stick fiber. Nah, ini stick kita dua-duanya wih. Ada yang tahu mana yang karbon, yang fiber? Ya, tepat sekali. Yang kiri ini yang karbon wih. Ini yang fiber. Nah, dari geraknya kita tahu fiber tentunya lebih lentur daripada karbon. Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, keunggulan dari stick fiber. Oke, kita bahas stick fiber. Keunggulan dari stick fiber ini yang pertama, bahannya itu lebih murah wih ketimbang stick karbon. Dan lebih lentur. Nah, ketika lubangnya itu berbelok-belok, lubang sidak itu gak selalu lurus wih. Jadi ada lubang yang berbelok-belok. Stick fiber ini lebih gampang untuk menjangkau lubang yang berkelok-kelok. Karena dia lentur. Tekuknya gampang sekali. Jadi kalau lubangnya belok-belok, ini lebih gampang nekuknya, lebih ringan dia ditekuk. Untuk masuk ke lubang ini lebih gampang. Sedangkan jika stick karbon, ini lebih susah dia nekuknya, lebih kaku ketika ketemu lubang yang berbelok-belok. Itu kelebihan dari stick fiber ketimbang stick karbon. Kelebihan dari stick karbon ini, dia lebih jantan wih. Jadi untuk nyandek itu lebih enak sih rasanya, karena sensitivitasnya juga lebih tinggi ketimbang stick fiber yang dia geliat-geliat begini. Tapi untuk lubang lekak-lekok ini emang kalah. Tapi untuk lubang yang lurus, untuk nyandek ikan makan langsung kita hook up, stick karbon ini lebih rekomendasi wih.
sensitivitasnya juga lebih tinggi. Jadi ketika dimakan ikan kecil pun itu lebih berasa di tangan getarannya ketimbang steak fiber ini seperti itu. Dan selain itu kelebihan karbon ini juga lebih ringan dia wih tentunya. Bahan karbon lebih ringan, lebih mudah dibawa, lebih janteng tentunya. Ketika digunakan untuk lubang yang lurus nantinya, karbon ini lebih rekomendasi wih. Nah, jadi menurut wih lebih rekomendasi mana steak fiber dan steak karbon? Coba komen-komen. Nah, untuk harga dari steak karbon dan steak fiber ini biayanya, steak karbon itu kurang lebih saya ngabisin untuk satu steak itu budget di kisaran 150.000 wih. Fiber itu di harga 100 ribuan, mungkin di bawah 100 ribuan ya. Fibernya mungkin 60 ribuan lah, yang panjang 210. Dan untuk sambungan ini per satu sambungan ini harganya variatif. Ya kita pukul rata lah harganya 10.000. Kita pakai 3 atau mungkin 4 sambungan tergantung berapa stick yang mau kita buat. Ini stick saya rata-rata panjangnya nih 3 meter wih. Jadi saya pakai 2 fiber dan 2 karbon. Jadi seperti itu. Ada juga yang nanya kemarin tali yang merah. Oke, kita spill sedikit saja. Yang sering kita pakai yang killer babon kemarin. Ini talinya adalah tali Dynema. Ini tali untuk spare fishing wih. Ini kekuatan tali ini kalau saya lihat reviewnya nih gak main-main ini. Sling pun kalah kuatnya kalau kuat tarian ya daripada tali Dynema ini. Kalau saya lihat review dari ujinya. Tapi kelemahannya dia tidak terlalu tahan terhadap gesekan wih. Jadi kalau gesekannya lumayan keras, gesekan lawan senderan, lawan batu itu ini akan cepat rusak dia. Tapi kalau tarik-tarian ini nggak bakal putus saya rasa ukuran segini untuk narik sidat aja. Terima kasih sudah komen, saya punya ide konten. Let's go.